Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ujian akhir atau ujian nasional di sekolah diselenggarakan, maka biasanya dari pihak sekolah akan menempelkan pengumuman, dan itu ditempelkan di dinding dengan tulisan yang begitu jelas, harap tenang karena sementara ada ujian. Hal ini bertujuan agar pada saat ujian itu berlangsung, suasana ataupun keadaan dalam keadaan yang tenang, sehingga itu bisa memberikan satu hal yang kondusif bagi siswa dan siswi, sehingga mereka bisa berkonsentrasi dengan baik dengan ujian mereka, dan mereka dapat menyelesaikan itu semuanya dengan segala baik. Berbeda dengan ujian di sekolah, dalam ujian kehidupan kita, maka tidak mungkin halnya dalam hidup ini ketika kita diperhadapkan pada ujian hidup. Semisalkan kita mengalami ujian kehidupan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, lalu kemudian kita menuliskan satu tulisan dan kita tempelkan di dinding rumah kita besar-besar dengan tulisan harap tenang karena keluarga ini sedang mengalami ujian kehidupan. Tentu hal ini tidak mungkin. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ketahui, pada saat ujian kehidupan itu terjadi, biasanya yang terjadi adalah dua hal. Apakah keadaan yang di luar itu yang akan mempengaruhi keadaan yang di dalam kita, atau sebaliknya, yang di dalam kita lah yang akan mempengaruhi keadaan yang di luar. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Apa yang mendasarinya? Kenapa Abraham bisa melewati ujian kehidupan ini? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Ibrani 11 ayat 17, karena imanlah yang membuat Abraham taat melakukannya. Karena imanlah kepada Tuhan maka membuat Abraham bisa melewati ujian iman itu di tengah kehidupannya. Iman yang seperti apa? Karena imanlah membuat Abraham berpikir bahwa Tuhan itu sanggup membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Abraham berpikir bahwa Tuhan, kalaupun Tuhan mengizinkan anakku ini harus disembelih dan dijadikan korban bakaran, maka aku percaya Tuhan pun sanggup akan menghidupkan dia kembali. Sebagaimana Tuhan bisa memberikan keturunan bagiku dari yang tidak ada menjadi ada, maka aku percaya juga Tuhan sanggup menyediakan, memberikan kembali kepadaku. Sekalipun dia sudah mati, Tuhan sanggup untuk menghidupkan kembali. Nah, iman yang demikianlah yang membuat kemudian Abraham begitu bisa tenang, sehingga dalam kehidupannya itu bisa mempengaruhi keadaan yang di sekitarnya. Sehingga kita bisa melihat ketika Abraham berpisah dengan hamba-hambanya, Abraham berkata, tinggallah di sini, kami akan mempersembahkan kurban dan nanti kami akan kembali. Itu pernyataan iman yang begitu luar biasa. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena imannya kepada Tuhan, sehingga dia selalu memiliki pikiran iman di dalam hidupnya. Dia tidak pernah berpikiran negatif terhadap segala sesuatu, bahkan dia tidak juga berprasangka buruk terhadap Tuhan. Namun dia selalu memiliki pemikiran iman di dalam hidupnya, percaya sekalipun kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, aku percaya bahwa Tuhan bisa menghidupkan kembali. Dalam ayat yang ke-19 dari Ibrani pasal yang ke-11, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan telah menerimanya kembali. Demikian pula di tengah kehidupan kita, ujian iman itu dapat kita lewati, ujian kehidupan itu kita dapat selesaikan dalam kehidupan kita dengan segala baik bila kita berjalan dengan iman. Iman akan membuat kita senantiasa memiliki pikiran iman, memiliki ucapan iman, tapi juga memiliki tindakan iman dalam kehidupan kita. Dan dengan hal itu semuanya akan membuat kita senantiasa memiliki respon dan sikap yang benar dalam menyikapi segala sesuatunya, sehingga hasilnya begitu luar biasa. Sekalipun Abraham belum melihat Tuhan nantinya akan menyediakan anak domba sebagai ganti Ishak, tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya dari yang tidak ada menjadi ada. Maka demikian pula dengan kehidupan kita, iman akan membuat kita mampu menghadapi segala perkara. Dengan iman maka dari yang dalam itulah akan mempengaruhi keadaan yang di luar.
sehingga kita tidak mengizinkan hal-hal yang di luar, hal-hal yang di sekitar kita, keadaan yang mempengaruhi hidup kita. Sebaliknya lah, iman kita lah yang mempengaruhi keadaan yang di luar. Dengan adanya iman kita kepada Tuhan yang hidup, akan membuat kita tetap melangkah untuk melakukan kehendak Tuhan, sekalipun tidak mudah, sehingga kita bisa melewati ujian dalam kehidupan kita dan senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.